Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pokok bahasan gerak lurus dengan sub pokok bahasan yaitu latihan 3 gerak lurus. Nah, di sini akan menampilkan soal-soal yang berhubungan dengan gerak vertikal, kemudian gerak gerak translasi, atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan. Kita lanjut ke pembahasan biar cepat ya. Oke, nomor 21 ya. Lanjutan dari video yang lalu ya. Benda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam dan percepatannya 4 meter per detik pada. Tentukan jarak yang ditempuh benda detik keempat, kemudian B-nya kecepatan benda detik yang ketiga. Oke. Nah, di sini diketahui ya. Nah, berarti di sini V0 sama dengan itu 36 km per jam ya. Nah, kita tahu di sini udah berarti 10 meter per detik ya. Nah, kemudian akselerasinya atau percepatannya 4 meter per sekon ya, kuadrat. Nah, kemudian ditanyakan yang pertama itu jaraknya, jarak yang ditempuh berapa detik keempat ya. Kemudian yang B-nya itu kecepatan itu untuk detik yang ketiga. Oke, kita jawab begini. Nomor A itu jarak yang ditempuhnya berapa? S dengan V0 kali T ditambah setengah T kuadrat ya. Nah, V0-nya di situ 10, kemudian T-nya 4 detik, ditambah setengah kalikan 4 kalikan 4 kuadrat ya. Nah, ini coretannya. Yang ini. Nah, ini berarti hasilnya 40 ditambah 2 kalikan 16 ya. 32 ya. Nah, ini 40 ditambah 32. Nah, berarti 72 meter ya. 72 meter detik keempat. Nah, berikutnya ditanyakan berapa sih kecepatannya option B. Nah, gunakan Vt sama dengan V0 plus A kali T. Tapi di sini waktunya bukan 4 detik, 3 detik ya, nggak masalah ya. Yang penting begini, ini 10 ditambah 3, tambah 4 ya, kita hapus ya. Tambah 4 kalikan berapa? Kalikan T-nya 3 ya. Nah, ini berarti 12. 12 tambah 10 berarti 22 meter per sekon. Itu kecepatan detik ke-3 untuk soal nomor 21. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal nomor 22 ini hampir mirip dengan yang tadi. Seorang pemain ski es mempercepat gerakan papan luncurnya 6 meter per detik tiap detik ya. Awas ya, 6 meter per detik tiap detik. Nah, itu apa tuh artinya? Nah, kemudian tentukan jarak yang tempuh setelah 4 detik. Ya. Di sini kecepatan awal 4 meter per detik. Jadi nomor A ada kecepatan awalnya, nomor B tidak ada kecepatan awalnya. Oke, ingat tuh di situ 6 meter per detik tiap detik itu berarti percepatan ya, meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian waktunya di situ 4 sekon. Nah, pertanyaannya nomor A, option A, V berapa, kemudian B-nya juga sama ya, berapa, tapi di sini V0-nya sama dengan 0 ya. Oke, nggak masalah ya. Maka Vt sama dengan V0 plus A kali T ya. Nah, ini sorry, ini yang ditanyakan bukan kecepatan awal, bukan kecepatan ya, sorry, tapi ini jarak yang ditempuh ya. Nah, salah. Oke. Saya ralat ya. Maaf. Ya. Oke. Saya ralat. Di sini jarak ya berapa jika V0-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini juga sama jarak tapi V0-nya 0 ya. Kayak nomor A itu berarti S-nya berapa? Tinggal S dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, kemudian V0-nya di situ 4 ya. T-nya 4 sekon juga ditambah setengah kali kan 6.
kalikan 16 ya, 4 kuadrat 16 aja langsung ini. Oke, ini berarti 16 ditambah 3 kali 16 berarti 48 ya. 48 berarti ini 64 ya. 64 meter per, ya meter saja sorry, meter. Nah, kemudian nomor B, jaraknya berapa, tetapi V0-nya sama dengan 0. Nah, kalau V0-nya sama 0, maka kalian cukup menggunakan ini aja. Berarti E sama dengan setengah A T kuadrat ya. Tinggal masukkan setengah A-nya berapa di situ 6 ya. 6, kemudian T-nya juga sama, itu 4 kuadrat berarti 16. Oke. Nah, ya, hasilnya 3 kali 16 ya. Nah, berarti 48 meter lah gitu ya. Itu untuk option B ya, tanpa kecepatan awal. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 23. Mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan, ini seharusnya dengan kecepatan 20 meter per detik, tentukan percepatan dan waktu yang diperlukan jika mobil berhenti setelah menempuh jarak 100 meter ya. Nah, gimana nih kalau menemukan soal seperti ini? Nah, nggak usah pusing. Nah, ditanyakan waktu, ya, percepatan dan waktu. Nah, berarti ditanyakan waktu. Jadi gunakan rumus yang tanpa waktu. Yang mana nih? Nah, yang penting gambar dulu. Ini ada benda bergerak dengan kecepatan mobil ya, 20 meter per sekon. Nah, setelah menempuh jarak 100 meter, nah, itu benda berhenti. Berarti nanti V-nya itu 0 kan? Nah, pertanyaannya A-nya berapa? Nah, gunakan ini, V-T kuadrat, V0 kuadrat ditambah, ini berarti 0 ya. Nah, V0-nya berapa? Di situ 20 kuadrat, berarti 400 ya. Ditambah 2 kalikan A kalikan 100 ya. Pindah ya. Berarti 200A ya. 200A sama dengan minus 400 ya. Maka A-nya tidak diperoleh 2 minus ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus berarti perlambatan ya. Tuh, perlambatan ya. Tuh. Nah, setelah itu kita mau cari waktu. Cari waktunya berapa? Pakai ini ya. T sama dengan V0, boleh pakai ini A kali T. Ininya 0, nah ininya berarti 20. Nah, A-nya di situ 2 minus kalikan T ya. Udah 2T sama dengan 20. Maka T-nya udah jelas 10 sekuan. Jadi mobil itu berhenti dengan perlambatan 2 meter per detik ya. Perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Kemudian waktu yang diperlukan sampai berhenti itu 10 sekuan. Oke. Itu soal nomor 23 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 24 ya. Nomor 24, itu bus sedang bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Tiba-tiba pengemudinya melihat anak menyeberang jalan dan diperkirakan pada jarak 100 meter dan dengan refleks pengemudi menginjak rem ya. Yang dirancang untuk memperlambat gerakan bus 2 meter per detik kuadrat. Apa anak itu selamat? Nah, nggak tahu ya. Kita jawab. Nah, kita jawab dengan begini. Diketahui dulu pula ya. Berarti V0 sama dengan 72 km per jam. Atau di sini 20 meter per sekon ya. Nah, nah jadi pengemudinya dia melihat jarak supir ya, pengemudi. Ya, supir atau pengemudi itu 100 meter ya. Menurut supir kan. Nah, perlambatannya di situ minus 2 meter per sekon kuadratnya. Nah, gimana sih caranya? Caranya begini, cari dulu lama pengereman, jarak pengeremannya berapa ya, ini jarak pengereman ya, jarak pengereman. Nah, itu berarti gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Kenapa harus pakai rumus ini? Karena di sini tidak ada waktu ya, tidak ada waktu. Maka gunakan rumus yang tanpa waktu. Sampai berhenti berarti 0 kan? Nah, ini 20 kuadrat. 20 kuadrat ditambah 2 kali A kali 100 ya. Oke, pindah. Berarti ini 200 A sama dengan minus 400 ya. Bukan A ini. Sorry. Bukan AS ya. Sorry. S ya.
Nah, ini S. Ntar dulu nih. Ntar. Oh, gini dulu. Ini dulu. Tuh, ya. Jadi, PT kuadrat sama dengan Pino kuadrat ditambah 2 kali A kali S. A-nya di situ minus 2 ya. Nah, kemudian S. Nah, berarti di sini hasilnya ya. Saya hapus dulu nih biar tidak nggak kelihatan nih jeleknya. Oke. Nah, sekarang tinggal begini. Berarti pindah ke kiri 4S ya, sama dengan 400 ya. Oke, berarti S-nya berapa? 100 ya, meter. Nah, pertanyaannya, anak selamat enggak? Nah, karena S pengereman dengan S anak itu sama ya, 100 meter. Berarti anak ya, anak selamat. Anak itu anak selamat. Nah, kenapa? Karena pas 100 ya. Kalau pas 100 berarti kepala mobil pas nyentuh badan anak gitu ya. Tapi kalau lebih dari misalkan ini 120 misalkan itu anak udah tergilas. Kalau kurang dari 100 berarti anak itu santai-santai saja karena tidak nyambung. Tuh. Oke, itu soal nomor 24. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau jaraknya kurang dari 100, jarak pengereman kurang dari 100 berarti anak selamat sekali. Tapi kalau pas pengereman 100 meter, ya itu berarti anak selamat juga, cuman nempel di apa hidung mobil gitu ya. Nah, kalau lebih dari 100 pengereman itu anak tergilas gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Itu penjelasan ya. Oke, nomor 25. Gerak dari sebuah benda diperlihatkan dari grafik di bawah. Tentukan percepatan dan jarak yang ditempuh untuk grafik. Nah, ini grafiknya satu buah aja. Jadi dicoret aja ya. Coret grafik di bawah ya. Nah, gitu ya. Di bawah. Oke. Nah, untuk mencari percepatan, kalian gunakan ini. Berarti A sama dengan Pt dikurangi P0 per T ya. Nah, Pt-nya berapa sih? 20. P0-nya berapa? 10. Waktunya berapa? 20. Berarti jawabannya berapa? 10 per 20 atau setengah meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, nah, sekarang ditanyakan jarak. Nah, jarak itu sama dengan luas luas grafik ya. Luas grafik. Nah, berarti gimana? Luas grafik tinggal setengah ya. Nah, tingginya di situ kebetulan 20 ya. Nah, ini 20 ditambah apa dikalikan ini ditambah ini. Nah, berarti tinggal 20 ditambah 10 ya. Coret nih dengan ini. Berarti 10 kalikan 30. Berapa? 300. 300 meter ya gitu. Itu jawabannya. Oke, gampang kan? Gampang. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16 nih. Apa 26 bukan nomor 16. Nah, baca grafiknya seperti ini. Kalian uraikan 0 ke 10 itu berarti GLB. Nah, kenapa sih GLB? Cirinya itu datar. Nah, maka di sini percepatannya 0. Ya. Nah, dan kemudian S1-nya atau ini luasnya itu S1 berarti tinggal 10 kali 10. Kenapa? Karena luas luas grafik ya meter. Ada ya? Berikutnya untuk nomor apa untuk 10 sampai 30 sekon itu GLBB ya. Nah, itu percepatannya ada berapa? A sama dengan PT kuadrat PT dikurangi P0 bukan kuadrat ya per T ya. Nah, PT-nya berapa? Nah, ini PT-nya 20 ya. Kemudian 20 dikurangi 10 ya. Dibagi T-nya. Nah, T-nya bukan 30 tapi ini deltanya. Delta janda berarti 30 dikurangi 10 berapa? 20 ya.
Nah, ini 20 kurangi 10 berarti 10. Berarti 10 bagi 20 berarti setengah ya. Setengah meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan jaraknya itu sama dengan tinggal luas alas ya, kali setengah alas ya, atau gini, jumlah dua garis yang sejajar kali tinggi per 2. Jadi setengah T kurung T ditambah Pi 0. Nah, udah. Nah, T-nya berapa? T-nya adalah 30 ya. 30 dikurangi tinggi ya. 30 dikurangi 10 ya. Nah, ini berarti 20 tambah 10 ya. 20 ditambah 10 ya. Nah, ini kan 20 ya. Hasilnya 20 dibagi 2 berarti 10 ya. Kalikan 30 ya. Berarti ini 300 meter ya. 300 meter. Itu untuk soal nomor 27. Hati-hati ya cari cari apa jarak percepatan itu ya. Lihat dulu grafiknya ya. GLB atau GLBB gitu ya. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal grafiknya nyeruduk duluan ya, nggak masalah ya. Nah, perhatikan lagi ini pernah dibahas di video sebelumnya ya, bahwa ini grafiknya disatukan antara gerak A dan gerak B ya. Nah, di sini benda B itu GLB. Kenapa? Karena grafiknya lurus ya, sedang A itu GLBB ya. Nah, maka di sini percepatannya 0, nah di sini percepatannya cari. Nah, tentukan kapan dan di mana kedua benda akan memiliki jarak yang sama. Nah, kalau pilihan ganda kalikan 2 aja ya. Itu berarti jawabnya 10 sekuan. Buktikan ya. Dah, tapi cari dulu percepatan untuk A. Itu Pt dikurangi P0 per T ya. Pt-nya berapa? 15. P0-nya berapa? 0. T-nya berapa? 5. Hasilnya 3 meter per sekuan kuadrat. Itu ya. Oke. Nah, setelah itu masukkan ke mana? Ke sini SA. Ya. SB. Nah, SA itu tinggal P0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Kenapa sih pakai rumus ini? Karena A itu GLBB ya. Maka pakai rumus ini. Pi kali T. Kenapa Pi kali T? Karena B itu GLB. Ya. Nah, P0-nya berapa? 0. Ya. Dan ditambah setengah percepatannya berapa? Itu yang tadi kita hitung 3 ya. Sama dengan, sorry, 3 kali T kuadrat ya. T kuadrat. Sama dengan ini berapa? Ini berarti 15 ya. Sorry, 15 kali T ya. Nah, ini berarti 3 per 2 T kuadrat sama dengan 15T. Coret ya. Nah, ini juga coret. Ya. Berarti nanti setengah T sama dengan 5 ya. Nah, berarti T-nya udah jelas, berarti 10 sekuan. Nah, saya bilang itu 2 kali 5, 10 sekuan. Nah, kapan dan di mana? Kalau mau nyari di mana, cari dengan B saja. SB berarti tinggal V kali T ya. 15 kalikan dengan berapa tuh? T-nya barusan 10 ya. Nah, 10 berarti 150 meter. Jadi ketika jarak 150 meter itu A dan B ya, waktu yang diperlukan itu 10 sekuan ya. Oke. Itu penjelasan untuk soal nomor 27. Oke. Tentu sudah kita membahas tentang soal-soal gerak lurus atau gerak translasi. Mudah-mudahan ada pencerahan dan kalian lebih paham dan mampu mengaplikasikannya ke dalam perhitungan. Kalau menemukan soal-soal yang ada hubungannya dengan gerak. Oke. Next video gerak melingkar. Nah, di sini juga akan dibahas tentang gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, ya, sampai seterusnya. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari tentang fisika, terutama pokok bahasan gerak lurus. Bila itu berkaitan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.